Nyari ketenangan, nyari bahagia. Semua orang seperti itu. Padahal ada satu hal, Anda bisa bahagia, kita bisa tenang, kita damai kehidupan kita bila mana kita bersambung hati, pikiran, rasa, batin kita hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah dekat dengan Allah, sudah paham Tuhan, sudah mengerti tentang Sang Penguasa, Sang Khalik yang mengatur, yang memberikan, yang memelihara dan sebagainya, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti hidupnya dia penuh dengan ketenangan, pasti penuh dengan kedamaian. Ala inna awliyaillahi hum la yakhafuna wa la yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, tidak akan pernah merasakan rasa takut dan bersedih hati terhadap kehidupan dan semua persoalan ini. Cara kita bersambung kepada Allah itu dalam bahasa tasawufnya disebut dengan wusul, sampai dekat, menyatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wusul, bersambungnya seorang hamba kepada Tuhan, kepada Allah. Caranya gak perlu pusing-pusing, Pak. Gak perlu bingung-bingung, Bu. Pakai zikir sekian ribu, pakai salawat 10.000, pakai puasa kagak mutus. Ada gak puasa kagak mutus? Jawa tuh. Tapi puasa geni mati geni, Ada lagi yang sampai pengen dekat, pengen ketemu, pengen kenal Tuhan, pengen usul katanya, pengen nyampe ke Allah, mendem tanah, nguburin di diri. Ada gak? Gara-gara apa? Ingin mendapatkan kedamaian, ingin mendapatkan ketenangan, jalannya bermacam-macam. Padahal Allah sudah kasih jalan. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan cara usul kita yang paling benar, yang paling tepat, yang paling sesuai dengan syariat, sesuai perintah Allah, sesuai ajaran baginda Nabi Muhammad SAW adalah puasa. Kenapa kok puasa? Dia bisa disampaikan atau dikatakan sebuah sarana untuk dekat dengan Allah. Begitu waktu sahur, mamahnya 2:30 yang di kampung, tek duduk tek duduk tek duduk tek, sahur jeng jeng jeng, sahur jeng jeng jeng, sahur jeng jeng jeng. Bapak ibu yang bangun semua sahur kan begitu ya? Kampung tuh biasanya. Kalau di Pakatan mah kagak ada. Celilitan ada atau celilitan, condet ada. Ngapain dia bangun? Ngapain anak-anak keliling? Pada dasarnya dia sedang melakukan syiar. Sebetulnya mereka sedang dalam keadaan sadar sepenuh hati, saya sedang menyambut ingin beribadah. Ingin beribadah kepada siapa? Kepada Allah melalui puasa. Dan bagian-bagian daripada puasa salah satunya adalah makan sahur. Dari makan sahur tuh udah paham tuh, udah mulai nyambung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur sunatanillahi ta'ala, udah nyambung teng Allah. Mulai dari terbit fajar hingga terbit namanya matahari, diri kita selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dibilang selalu tersambung? Sinyal kita masih kuat kepada Allah karena kita masih dalam keadaan puasa, dan kita sedang puasa, sedang menjalankan kewajiban yang disuruh oleh Allah. Sadar itu.
puasa nggak cuma sekedar menahan lapar dan menahan haus, tapi lebih daripada itu semua, nggak menahan juga syahwatnya, menahan juga keinginan-keinginannya, menahan juga kejelekan-kejelekannya. Karena Imam Ghazali radhiyallahu anhu telah menyampaikan ada 3 unsur puasa: puasa awam, puasa khas, puasa khawasil khas. Puasa awam, orang yang cuma sekedar menahan lapar dan menahan haus. Puasanya khas, orang yang khusus. Puasa tidak cuma sekedar menahan lapar dan menahan haus, juga menjaga telinganya, menjaga matanya, menjaga lidahnya dari hal-hal yang kiranya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilakukan. Yang ketiga, puasa khawasil khawas. Nggak cuma sekedar puasa nahan lapar dan haus, nggak cuma sekedar puasa matanya, nggak cuma sekedar puasa semua indra-indra jasmaniahnya dipuasakan, tapi kolbunya, hatinya juga dipuasakan. Puasa orang yang paling khusus, bil khusus. Yang puasa pikirannya juga puasa, nggak ada toh pikiran niat jelek, niat korupsi, niat maling, niat bohong, bukan perbuatannya ya, niatnya aja kagak. Karena biasanya ada orang ingat kejahatan bukan karena ada niat dari si pelakunya, tapi dikarenakan juga ada kesempatan. Ini puasa ini akhirnya nanti kalau sudah paham tentang konsepsi puasa, bahwasanya puasa ketersambungan seorang hamba kepada Allah dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dia selalu dalam keadaan sadar dan penuh keyakinan sedang terus tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan terus tersambungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jaga nggak cuma sekedar syahwatnya, nggak cuma sekedar matanya, nggak cuma sekedar lisannya, perkataannya. Dia jaga keseluruhannya supaya dapat kesempurnaan dan berkebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mencapai target atau natijah daripada puasa, yaitu la'allakum. Targetnya apa? Agar masuk atau dijadikan Allah sebagai orang yang bertakwa. Kalau hari-hari biasa bukan Ramadan ya Pak Bu, kita ingat sama Allah biasanya pada waktu masuk waktu sholat zuhur, ingat baru nyambung. Ntar udah kelar zuhur, aktivitas lagi, cengangan sama teman segala macam, bekerja lagi. Masuk asar, ingat lagi sama Allah, nyambung lagi, Allahu Akbar. Udah asar, ntar nyiapin untuk pulang. Yang perempuan cuci muka dulu, kamar mandi, beresin kerudungnya, beresin bajunya, beresin apanya segala macam buat pulang. Lupa sama Allah, ingat lagi waktu maghrib, begitu habis maghrib mungkin makan lupa, ingat lagi waktu isya, hanya ingat pada Allah pada saat waktu sholat. Tapi kalau orang yang puasa kan wajib ingat terus sama Allah sepanjang hari, dikarenakan dia sedang puasa. Maaf, saya nggak bisa nakal, maaf, saya nggak bisa berbohong, maaf, saya nggak mau menyakiti, maaf, saya nggak mau marah, karena dia sedang disadari ana shaim, saya berpuasa. Makanya tadi thariqahnya cuma satu untuk bisa usul pada Allah, cukup puasa. Saking pentingnya ini puasa, akhirnya nggak cukup dengan Ramadan. Baginda Nabi mengajarkan ada puasa Senin dan Kamis. Nggak cukup, ada orang-orang yang ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengen ada lagi sunnah yang lain, sunnah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari kagak. Nggak cukup daripada Nabi Daud, ada yang sampai puasa dahar, puasa sepanjang tahun, puasa setiap hari kecuali pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, masuk ke dalam apa yang menjadi dampak dan efek seorang hamba terus dan istiqomah melakukan ibadah puasa. Yang pertama, kalau dalam dunia kerja, orang yang paham tentang puasa atau orang yang sedang berpuasa
itu ada filter untuk melakukan produktivitas yang baik, untuk mempergunakan etos kerjanya lebih maksimal kepada hal-hal yang tidak membuang energi, yang tidak membuang-buang waktu, tapi bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Efek daripada puasa. Karena orang puasa sadar dia bisa memilih mana yang harus kita prioritaskan untuk dilakukan dalam setiap pekerjaan. Apalagi kalau di hotelnya, bisnis hotel. Jadi kebetulan saya ngajar di beberapa hotel, jadi karyawannya ngaji. Hotel G7 Kemayoran, Hotel Cempaka Sari Kemayoran. Masya Allah, ya, hotel ini sunnah. Bangun hotel, bisnis hotel itu bagian daripada sunnah, karena membantu orang musafir, membantu orang untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, membantu orang yang sudah jalan dari negeri-negeri lain atau wilayah-wilayah lain masuk ke Jakarta, bingung mau tinggal di mana, ada hotel, gitu loh. Itu sunnah. Ya. Kedua, orang yang berpuasa dalam kaitannya di dunia kerja, mereka lebih memiliki integritas yang tinggi terhadap pekerjaan. Kenapa memiliki integritas yang tinggi? Karena tadi di dalam puasa sebagai tempat edukasi, puasa sebagai waktu untuk mentarbiyah diri menjadi hamba yang baik, akan menjauhkan sifat-sifat yang tercela. Dia menjaga diri daripada bohong. Dia menjaga diri daripada kata atau lisan yang bisa menyakiti teman sejawatnya, teman sekantornya, teman sekerjaannya. Berarti puasa ada integritas dalam dunia profesionalis pekerja. Orang yang paham tentang puasa dan sudah menjadi orang yang terbiasa beribadah kepada Allah, kan ada predikat la'allakum tattaqun, ada predikat ketakwaannya itu dia takut kepada Allah atas segala larangan-larangannya. Makanya orang yang puasa mencegah diri daripada pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Inilah buat karyawan utamanya. Jadi bagian daripada integritas personal yang baik di dalam bekerja. Tanya sama HRD pasti pengen setiap karyawan itu karyawan yang jujur, karyawan yang berdedikasi kepada perusahaan. Nah ini kaitannya. Bagaimana bisa membangun dedikasi, membangun integritas personal seorang pekerja? Ada latihan berpuasa.